Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Huwal hayyul qayyum wal hayyul la yamut wal insu wal jinnu yamutun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan kasih sayang, bulan untuk berbagi, dan bulan untuk memperhatikan keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan Ramadan adalah bulan keluarga samawa ya. Bulan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana kita menjadikan bulan ini untuk menata keluarga kita agar menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melihat hadyu An-Nabi SAW, petunjuk, tuntunan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau berinteraksi dengan istri-istri beliau pada bulan suci Ramadan ini. Apakah beliau mencuekkan, ya, tidak memperhatikan keluarganya, atau sebaliknya beliau sangat perhatian pada bulan ini dan penuh dengan romantisme, ya, penuh dengan kepedulian, perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan sebulan penuh ya, kita akan bersama-sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita ya, sahur bersama, berbuka puasa bersama, puasa bersama-sama, ke masjid bersama-sama, Masya Allah, tarawih bersama-sama. Sebab itu, bulan Ramadan sebulan penuh ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang berkualitas secara bersama-sama. Para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengurangi disfungsi ya, semacam clash yang selama ini mungkin terjadi, suudon ya, salah sangka di antara suami dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan untuk yang menghadirkan keadilan di dalam rumah kita, baiti jannati, kita jadikan rumahku, surgaku pada bulan Ramadan ini, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW beramadan ya dengan keluarga beliau? Bagaimana beramadan dengan istri-istri beliau, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ta'limuhunna radhiyallahu anhun. Yaitu Nabi Muhammad SAW ternyata pada bulan Ramadan ini mengajar dan mendidik istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, para pakar kita mengatakan mari kita luangkan waktu ya, setiap hari hanya 20 menit saja bagi seorang suami, seorang bapak ya. Mari kita luangkan ya, seorang ayah, untuk bersama-sama istri, bersama-sama anak-anak kita ya. Mari kita sharing, berikan semacam ya ujangan-ujangan 20 menit saja. Dan ini insya Allah akan berpengaruh positif untuk istri dan anak-anak kita. Pertanyaannya, sudahkah kita meluangkan waktu 20 menit untuk keluarga kita setiap harinya, atau kita memang sangat sibuk dengan kantor kita, pekerjaan ya di idarah atau kantor kita, perusahaan kita, sampai melupakan ya hak-hak istri, kebersamaan dengan istri dan anak-anak kita, para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih contohnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tentunya kita menjawabnya dengan hadis-hadis yang bersumber dari istri-istri Rasulullah SAW, supaya lebih valid ya. Yang pertama yaitu istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang artinya kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah bertanya terkait dengan malam Lailatul Qadar ya. Wahai Rasulullah ya, bagaimana sekiranya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Saya melihat malam Lailatul Qadar. Apa sih ilmunya? Apa yang harus saya lakukan? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa pelajaran dari Rasulullah? Maka apa pendidikan yang disampaikan Rasulullah kepada Aisyah, istrinya yang tercinta?
Rasulullah SAW bersabda, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rawahu At-Tirmidzi. Ketika kita di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, malam 21 ya, 23, 25, 27, maka perbanyaklah doa di malam harinya. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun, yang tak pernah jenuh ya, bosan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Fa'fu anni, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadi doa terkait dengan ta'zim pengagungan Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifatnya, kemudian memperbanyak ya istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah dan kepada kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian istri beliau yang kedua adalah Hafsah ya. Hafsah juga ya diberikan informasi, berita, ujangan, pelajaran dari Rasulullah SAW terkait dengan niat puasa Ramadan. Jadi ketika kita berpuasa Ramadan sebulan penuh atau berniat harian, intinya ibadah puasa Ramadan ini wajib ada niatnya pada hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sah puasa Ramadan seseorang tanpa niat di malam harinya atau sebelum azan subuh berkumandang. Nah, Rasulullah SAW ya berkata kepada istri beliau yang bernama Hafsah, "Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa esok harinya, maka fala siyama lahu, tidak ada nilai puasa baginya, tidak diterima puasanya, perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat puasa tersebut adalah tentunya di dalam hati, dan otomatis ketika kita bersahur itu di situ ada niat kita memang mau berpuasa di esok harinya insyaallah atau di hari tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja petunjuk Rasulullah SAW dengan keluarga beliau? Yang kedua adalah hassuhu sallallahu alaihi wasallam lahunna, yaitu Rasulullah SAW memberikan motivasi agar giat beramal soleh kepada istri-istri Rasulullah SAW. Jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita, bukan yang penting kita sudah berpuasa, yang penting kita sudah sholat malam, yang penting kita sudah membaca Al-Quran. Lihat, orang yang dekat dengan kita, para hadirin hadirat pemirsa Ros TV. Di sana ada istri kita, ada anak-anak kita, ajak juga, motivasi juga untuk memperbanyak amal soleh para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir mengajak anak-anak beliau yang perempuan dan istri-istri beliau untuk berjamaah sholat malam di masjid para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama memungkinkan dan aman pada bulan Ramadan di malam hari, kita ajak juga anak istri kita untuk sholat malam di masjid para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan mereka menyia-nyiakan waktunya di rumah dengan menonton televisi, anak-anak main game ya dan lain sebagainya, tapi kita rangkul ya mereka tangan-tangannya untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tugas seorang kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Satu paket. Jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu, istrimu dan anak-anakmu. Perintahkan untuk salat. Wastabir 'alaiha. Ajak salat, ajak beramal soleh. Bahkan kalau kita bisa ya seorang orang tua, bapak, ayah buatkan semacam kuis-kuis. Anak-anak yang menamatkan puasa 30 hari misalkan, ya 1 bulan, dapatkan hadiah ini misalkan ya. Bisa menamatkan Al-Quran 1 tamatan, 2 tamatan, mendapatkan ini. Ya boleh, seperti itu berikan motivasi dan hadiah. Nah, di antaranya kita buatkan daftar amal-amal Ramadan ya, amal harian, amal pekanan ya. Seperti itu malam harinya apa yang harus dilakukan siang hari. Jadi kita buatkan daftar secara teknisnya. Kemudian selanjutnya adalah kita saling membangunkan untuk sahur dan buka puasa juga. Saling memberikan motivasi dan menyiapkan. Dan tak lupa membuatkan semacam pengingat kesyukuran.
Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan puasa, kita checklist, ucapkan Alhamdulillah. Sudah sahur, Alhamdulillah. Sudah solat malam, Alhamdulillah. Sudah menamatkan Al-Quran, misalkan 2 juz hari ini, Alhamdulillah. Itu merupakan pengingat kesyukuran para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian apa petunjuk Rasulullah yang ketiga bersama istri-istri beliau, yaitu husnu isyratihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memantapkan komunikasi dan interaksi dengan keluarga. Sama-sama sahur, sama-sama berbuka 30 hari ya. Dan kebanyakan sekolah diliburkan. Yang kesempatan untuk memperbaiki ya interaksi. Komunikasi yang selama ini masing-masing sibuk ya. Suami ke kantor ke sebelah kanan, istri juga ke kantor ke sebelah kiri. Hanya bertemu misalkan sebelum tidur dengan anak-anak. Maka kesempatan kita meningkatkan kasih sayang pada bulan Ramadan ini dengan anak dan istri kita. Nah, pada dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Yaitu Rasulullah SAW mencontohkan bahwasanya bahkan pada bulan Ramadan pun beliau biasa ya dan tetap menjaga kemesraan dan kasih sayang dengan keluarga beliau. Beliau tetap ya di sini disebutkan takbiluhu sallallahu alaihi wasallam li zaujatihi wa mubasyaratihi lahunna wa huwa sha'im. Rasulullah juga mencium keluarga beliau, mencium keningnya ya. Dan itu menunjukkan kemesraan dan beliau dalam keadaan puasa ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis lakinnahu kana amlakukum liirwahi. Yaitu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling ya kuat atau paling bisa menjaga ya kestabilan hawa nafsunya pernah dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu mencontohkan bagaimana romantisme juga harus dijaga pada bulan suci Ramadan. Bukan karena kita berpuasa, istri kita kedua berpuasa, mungkin bau mulut, akhirnya saling menjauh. Ya tidak seperti itu. Pernah dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dijalin komunikasi, ya ngobrol dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, bahkan di antara menjaga kemesraan romantisme, di 20 hari awal pada bulan Ramadan, di malam harinya tentunya ya, setelah berkumandang adzan maghrib, ya setelah sholat isya atau sholat tarawih mungkin, ini disebutkan muwaqa'atuhu sallallahu alaihi wasallam lahunna. Bahkan Rasulullah pun melakukan hubungan intim ya, hubungan suami istri pada malam hari di bulan Ramadan. Itu diperbolehkan ya, diperbolehkan pada malam harinya. Jadi jangan sampai kita beranggapan ini kan bulan Ramadan, kita maksimalkan saja ibadah. Tidak usah mendekati istri kita padahal dia juga tidak haid misalkan. Berikan juga hak-hak mereka para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya juga pada bulan Ramadan juga beliau menjaga perhatian ya dan kepedulian kepada istri-istri beliau. Bahkan ketika beliau dalam keadaan iktikaf di masjid ya, di Masjid Nabawi, dia diziarahi oleh salah seorang istrinya. Maka ketika istrinya pulang, beliau antarkan sampai ke pintu masjid, diliatin ya. Dan semua itu adalah perhatian dari Rasulullah SAW, kasih sayang dari Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Bahkan beliau pun adalah tetap menjaga, tetap keren ya, tetap berpenampilan perlente di depan pasangan beliau. Lihatlah ketika Rasulullah SAW iktikaf ya, beliau disisir rambutnya oleh istri-istri beliau, kemudian dikeramas. Itu menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan keren gitu ya. Bukan bulan dalam keadaan kita akan puasa, nggak apa-apa, baju juga tidak disetrika, tidak pakai minyak wangi, tidak rapi. Tapi Rasulullah mencontohkan harus tetap ya segar, bugar di depan pasangan kita meskipun kita berpuasa perhatian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa selanjutnya? Yang keempat adalah Rasulullah khidmatu nisaihi sallallahu alaihi wasallam lahu. Yaitu Rasulullah mengajarkan kepada istri-istrinya agar tetap memaksimalkan khidmah dan romantisme keluarga meskipun pada bulan suci Ramadan. Ya. Di antaranya tadi ya, Rasulullah SAW meminta kepada istrinya atau salah seorang istrinya agar disisirkan rambutnya, ya, agar dikeramaskan rambutnya. Dan Rasulullah waktu itu itikaf, dikeluarkan saja, misalkan jadi jendela masjid, disisir. Tapi yang menyisir itu istrinya Rasulullah, dan ini dicontohkan Rasulullah bagaimana seorang istri itu mesti mendukung ya ibadah suaminya, gitu ya. Jangan sampai suami mau itikaf sedikit sudah istilahnya orang sini moro-moro gitu ya, marah-marah, dilarang ya.
dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah Rasulullah SAW difasilitasi oleh istri-istrinya fasilitas untuk iktikaf ya. Semacam bilik-bilik, tenda-tenda itu dipasangkan. Jadi sudah siap gitu ya. Pas kita ke masjid, alhamdulillah sudah ada tenda dipasangkan oleh istri kita. Intinya di sini dalam konteks hari ini, kalau suami kita mau iktikaf, siapkan sarungnya, ya bajunya dalam sebuah tas, koper dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah istri beliau juga menyiapkan ya semacam hasir, ya semacam hamparan-hamparan samak-samak, ya semacam sajadah-sajadah untuk sholat malam Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah saling membangunkan. Bahkan disebutkan di sini Rasulullah SAW dibangunkan oleh istri beliau untuk melakukan sholat malam. Kalau ketiduran misalkan, ayah-ayah, bapak-bapak ya, suamiku kanda bangun. Sekarang sudah pukul 3, misalkan pukul 4, ayo bangun sholat malam. Kemudian kita akan sahur. Dan selanjutnya Rasulullah pun mengizinkan istri beliau untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bagi yang tidak haid dan bagi yang aman. Ketika istri kita meminta juga haknya untuk iktikaf, izinkan, para dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuntunan yang kelima adalah ibadah Ramadan bersama keluarga secara berjamaah. Di antara yang pertama adalah iktikaf secara berjamaah. Yang kedua adalah qiyamul lail secara berjamaah, ya. Kemudian yang keenam adalah sirami benih cinta keluarga di bulan Ramadan. Disebutkan bahwasanya Rasulullah menikahi Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin itu pada bulan Ramadan. Jadi tidak kaku ya kalau di sini ada para pemuda-pemudi yang masih lajang dan mau menikah pada bulan Ramadan, insya Allah ini pun ya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang mengatakan pamali ya, misalkan menikah pada bulan Ramadan ini. Dan yang ketujuh yang terakhir adalah jaga kedekatan dan kehangatan keluarga. Lihatlah para istri Rasulullah sangat mengetahui siapa sih Rasulullah. Rasulullah adalah seorang nabi rasul. Rasulullah adalah seorang kepala negara waktu itu. Tapi Rasulullah juga adalah seorang suami yang penuh dengan perhatian, penuh dengan romantisme, menyempatkan untuk iktikaf, menyempatkan untuk mengajak istrinya sholat malam berjamaah, iktikaf berjamaah. Dan ya, betullah sabda Rasulullah, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian para hadirin hadirat pemirsa Ruas TV adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah manusia suami yang paling baik terhadap keluarganya. Oleh sebab itu suami yang berkualitas adalah suami yang menyayangi istrinya. Dan kembali kami menutup dengan pantun Ramadan. Kami tutup dengan pantun kota berkah bernama Makkah, tempat haji umat Islam sedunia. Ramadan ini semakin indah ketika bisa berkumpul dengan keluarga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.